Bayangkan, wanita ini baru pulang ke apartemen setelah seharian menghabiskan waktu di perpustakaan kampus. Dia ngebuka pintu, namun beberapa menit kemudian hidupnya berakhir. Inilah ceritanya. Inilah kisah pembunuhan Mindy Morgenstern. 13 September 2006, Valley City, North Dakota. Sebuah kota kecil yang menjadi tempat Mindy Morgenstern menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Mindy berusia 22 tahun dan sedang menyelesaikan tahun terakhirnya kuliah di Valley City State University. Hari itu sebenarnya terlihat seperti hari biasa. Tidak ada yang tahu bahwa hari tersebut akan menjadi hari terakhir dalam hidup Mindy. Siang harinya, Mindy berada di perpustakaan kampus. Catatan aktivitasnya menunjukkan bahwa ia masih menggunakan komputer kampus sekitar pukul 12.23 hingga 12.28 siang. Setelah itu, Mindy meninggalkan kampus dan kembali ke apartemennya. Apartemennya itu berada tidak jauh dari lingkungan kampus, tempat yang seharusnya terasa aman, tapi ternyata ada seseorang yang sudah berada sangat dekat dengannya. Beberapa jam kemudian, teman-teman Mindy mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mindy seharusnya menghadiri sebuah janji, tetapi ia tidak muncul. Teleponnya juga tidak dijawab. Teman-temannya mencoba menghubungi beberapa kali. Tidak ada respon. Akhirnya, beberapa orang pergi ke apartemen Mindy untuk memeriksanya. Mereka mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Lalu pintu itu terbuka, dan ketika mereka masuk beberapa langkah, mereka melihat sesuatu di lantai. Mindy ditemukan sudah tidak bernyawa. Penyelidik kemudian menemukan bahwa Mindy mengalami serangan brutal. Menurut kesaksian dalam persidangan, ia dicekik menggunakan ikat pinggang. Setelah itu, lehernya dilukai menggunakan pisau dari dapurnya sendiri. Tubuhnya juga disiram cairan pembersih, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menarik bagi penyidik. Tidak ada tanda jelas bahwa pelaku mendobrak masuk. Artinya, besar kemungkinan pelaku bisa masuk tanpa harus menghancurkan pintu. Dan pertanyaan terbesar pun muncul. Siapa orang yang bisa mendekati Mindy tanpa membuatnya langsung curiga? Penyelidikan dimulai. Polisi harus mencari orang yang memiliki hubungan dengan Mindy. Teman, kenalan, tetangga, mantan pasangan, semua kemungkinan diperiksa. Namun semakin lama penyelidikan berjalan, semakin sulit menemukan jawabannya. Karena pembunuhan itu tidak terlihat seperti kejahatan yang dilakukan secara spontan. Pelaku telah berada sangat dekat dengan Mindy. Dan ketika Mindy berusaha mempertahankan diri, dia melakukan sesuatu yang sangat penting. Mindy mencakar pelakunya. Di bawah kuku Mindy, penyidik menemukan material biologis yang kemudian dianalisis, yaitu DNA. Saat itulah kasus ini berubah, karena sekarang polisi tidak hanya mencari seseorang berdasarkan dugaan. Mereka memiliki jejak biologis. Namun masalahnya, DNA itu belum langsung memiliki nama. Polisi harus mencari kecocokan. Dan ketika profil DNA tersebut dibandingkan melalui database penegakan hukum, muncul sebuah kecocokan. Nama yang muncul adalah Mo Gibbs, seorang pria yang tinggal di lingkungan yang sama. Dan yang lebih mengejutkan, Mo Gibbs bukan orang asing bagi sistem hukum. Ia memiliki masa lalu kriminal yang serius. Gibbs sebelumnya pernah menggunakan nama Glendale Morgan Jr. Pada 2005, ia mengubah namanya menjadi Moe Maurice Gibbs. Dan menurut laporan kasus, masa lalunya mencakup hukuman dalam kasus percobaan pembunuhan serta perkara kekerasan seksual lainnya. Tetapi ada satu pertanyaan besar. Bagaimana DNA Gibbs bisa berada di bawah kuku Mindy? Mo Gibbs tinggal di gedung apartemen yang sama dengan Mindy. Yang lebih mengejutkan lagi, dia bekerja sebagai petugas di Barnes County Jail. Dengan kata lain, orang yang selama ini bekerja di lingkungan penegakan hukum ternyata sekarang menjadi tersangka pembunuhan. Namun Gibbs menyangkal bahwa dia membunuh Mindy. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan disinilah penyidik harus berhati-hati. Karena DNA memang sangat penting. Tetapi DNA saja harus ditempatkan dalam konteks seluruh bukti. Polisi kemudian mulai menyusun kembali apa yang terjadi pada 13 September. Mindy pulang, seseorang mendekatinya, terjadi pergulatan. Mindy melawan dan dalam pergulatan itu DNA pelaku tertinggal di bawah kukunya.
Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak hal mengenai masa lalu Gibbs yang muncul. Penyidik menemukan bahwa masa lalunya jauh lebih bermasalah daripada yang diketahui masyarakat di sekitarnya. Bahkan DNA yang ditemukan pada Mindy juga menjadi bagian dari penyelidikan terhadap kasus kekerasan seksual lain. Ia membuat penyidik melihat kemungkinan bahwa kematian Mindy bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Tetapi tetap saja, satu hal harus dibuktikan. Apakah Mo Gibbs benar-benar orang yang membunuh Mindy? Karena di pengadilan kecurigaan tidak cukup. Masa lalu seseorang tidak otomatis membuatnya bersalah atas kejahatan baru. Yang harus dibuktikan adalah apakah bukti menghubungkan Gibbs dengan kematian Mindy. Kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan. Jaksa menghadirkan berbagai bukti, termasuk bukti DNA. Mereka berpendapat bahwa Mindy melawan ketika diserang, dan ketika dia mencakar pelaku, DNA pelaku tertinggal di bawah kukunya. Tim pembela Gibbs tentu memiliki strategi yang berbeda. Mereka mempertanyakan bukti yang dimiliki jaksa. Mereka bahkan berusaha menunjukkan bahwa ada kemungkinan orang lain yang melakukan pembunuhan tersebut. Persidangan berlangsung. Semua orang menunggu keputusan juri. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan jaksa. Juri tidak mencapai kesepakatan. Artinya persidangan pertama tidak menghasilkan vonis bersalah. Kasus belum selesai. Jaksa tidak menyerah. Gibbs kembali menghadapi persidangan. Kali ini semua bukti kembali dipertaruhkan. DNA, kesaksian, kondisi tempat kejadian, dan berbagai bukti yang menghubungkan Gibbs dengan Mindy. Tim pembela masih mempertanyakan sejumlah bukti. Bahkan terdapat perdebatan mengenai apakah luka gores pada tangan Gibbs benar-benar terlihat dalam rekaman beberapa hari setelah pembunuhan. Tetapi bagi jaksa ceritanya sederhana. Mindy diserang, dia melawan, dia mencakar pelaku, dan DNA pelaku tertinggal di bawah kukunya. DNA itu kemudian mengarah kepada Mo Gibbs. November 2007. Setelah persidangan kedua, juri akhirnya mengambil keputusan. Mo Gibbs dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mindy Morgenstern. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Gibbs tetap mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun bandingnya kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung North Dakota. Pada 2010, upaya hukum federalnya juga ditolak. Dan sekarang kembali ke satu hal paling penting dalam kasus ini, DNA. Bayangkan posisi Mindy saat itu. Dia tidak tahu siapa yang menyerangnya. Dia tidak tahu apakah polisi akan menemukan pelakunya. Dia tidak tahu apakah keluarganya akan mendapatkan jawaban. Tetapi ketika dia berusaha bertahan, tubuhnya secara tidak langsung meninggalkan sebuah pesan. DNA di bawah kukunya menjadi salah satu bukti paling penting dalam penyelidikan. Dan pada akhirnya, petunjuk kecil yang ditinggalkan dalam sebuah perlawanan itu membantu penyidik mengidentifikasi seorang tersangka. Kasus Mindy Morgenstern meninggalkan satu pelajaran mengerikan. Kadang seorang korban tidak bisa lagi berbicara setelah kejahatan terjadi. Tapi bukan berarti dia tidak meninggalkan pesan. Sebuah sidik jari, serat pakaian, rambut, darah, atau bahkan DNA di bawah kuku. Mindy tidak bisa menunjuk siapa yang menyerangnya. Tidak bisa menyebut namanya, tidak bisa datang ke pengadilan. Tetapi dalam detik-detik terakhir ketika dia berusaha melawan, dia mungkin tanpa sadar meninggalkan sesuatu yang akhirnya berbicara untuknya. Dan sesuatu itu adalah DNA. Namun ada satu hal yang membuat kasus ini semakin mengerikan. Orang yang akhirnya dihukum atas pembunuhan Mindy ternyata bukan sekedar seseorang yang kebetulan tinggal di dekatnya. Dia adalah seorang dengan masa lalu yang tersembunyi, seseorang yang bahkan telah mengganti namanya. Dan kasus Mindy akhirnya membuka kembali sisi gelap kehidupan pria tersebut. Mindy mungkin sudah tidak bisa menceritakan apa yang terjadi, tapi bukti yang dia tinggalkan membuat cerita tetap terdengar. Dan mungkin itulah alasan mengapa dalam sebuah kasus kriminal, kadang korban yang sudah tidak bisa berbicara justru meninggalkan bukti paling keras.